5 fakta meninggalnya Dony Kesuma. Sempat bolak-balik dirawat di rumah sakit. Wafatnya Dony Kesuma meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi industri perfilman, tapi juga dunia olahraga Indonesia. Aktor sekaligus mantan atlet softball itu meninggal dunia pada Selasa 19 Maret 2024 setelah menderita penyakit jantung. Sebelum tutup usia, Dony Kesuma sempat bolak-balik dirawat di rumah sakit karena memiliki keluhan terhadap kondisi tubuhnya yang tidak fit. Beberapa hari setelah pulang dari RSSD Karolus, Jakarta Pusat, Dony kembali masuk RS Primaya Bekasi, Jawa Barat. Setelah beberapa hari dirawat di RS di kawasan Bekasi itu, Dony Kesuma dinyatakan meninggal dunia setelah dokter tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Berikut fakta-fakta di balik meninggalnya Dony Kesuma. 1. Sempat dirawat di RSST Karolus. Dony Kesuma sempat dirawat selama beberapa minggu di RSST Karolus yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Setelah pulang, kondisi kesehatan Dony tidak kunjung membaik, namun dia tetap beristirahat di rumah. 2. Minta dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh sakit. Pada 16 Maret lalu, Dony Kesuma sempat mengeluhkan beberapa hal, seperti badan terasa lemas hingga sulit untuk berdiri. Hal tersebut yang membuat dia meminta keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dia pun dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Kejadian saat itu, setelah sahur papa telepon ke semua anggota keluarga. Saat itu, kamar papa memang sengaja dipisah agar papa lebih tenang. Akhirnya yang angkat telepon papa itu mama, kata Gasaan Kesuma. Anak Dony di rumah duka di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 19 Maret 2024. Respons papa saat itu, "Tolong dong, enggak kuat, mau segera diobatin." Kami akhirnya bergegas ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, sambungnya. 3. Sempat ada kemajuan dan stabil. Sehari setelah dirawat kembali di RS, Gasaan mengatakan kondisi ayahnya sudah lebih stabil. Namun, saat itu Dony belum sadarkan diri karena diberi obat bius agar bisa istirahat. Selain itu, 1 hari sebelum wafat, Gasaan juga menyatakan ada kemajuan pada diri Dony. Kemajuan itu membuat dokter menurunkan dosis obat yang diberikan kepada Dony. 4. Dokter ambil tindakan pompa manual jantung. Kondisi Dony Kesuma menurun kembali pada Selasa 19 Maret sore. Dokter pun melakukan tindakan dengan memberikan kembali obat dosis tinggi hingga pompa manual jantung kepada aktor yang juga mantan atlet softball itu. Ternyata di sana sudah dikasih untuk penyelamatan, dikasih obat dosis tinggi lagi, dan itu sudah tidak bisa ditinggikan lagi, jelas Gasaan. Akhirnya kami beberapa menit melihat tensi, dokter yang lebih mengerti, ternyata ada penurunan. Akhirnya 20 menit terakhir, keluarga dan dokter memutuskan untuk melakukan pompa pada jantung, namun sudah 20 menit, sayangnya papa nggak bisa ketolong, tambahnya. 5. Perencana lebaran kandas. Dony Kesuma meninggal dunia saat bulan Ramadan masih berjalan di hari ke-8, kepagiannya membuat rencana keluarganya kandas. Gasaan mengatakan awalnya dia sudah memiliki rencana lebaran dengan ayahnya untuk pulang kampung, namun lebaran tahun ini bakal dirayakan secara berbeda. Perasaan kami campur aduk. Tadinya kami harusnya happy akan lebaran, mau pergi-pergi, sudah bikin rencana, namun Allah bertakdir lain, ujarnya. Rencana bulan Ramadan pastinya setiap lebaran kami tradisi mau pulang kampung, imbuhnya. Sayangnya Allah berkehendak lain, tahun ini kami lebarannya berbeda, kami nggak bisa kesana bareng-bareng, mungkin papa nanti temani dari atas. Dony Kesuma dirawat di rumah sakit, imbas kena penyakit jantung. Dony Kesuma dilarikan ke rumah sakit karena penyakit jantung. Aktor itu kini sedang dirawat di rumah sakit di kawasan Bekasi sejak Sabtu 16 Maret 2024 lalu.
Ghasani Kesuma, anak Doni, mengungkapkan ayahnya kini sudah lebih stabil. Namun, Doni belum sadarkan diri imbas obat bius yang diberikan kepadanya agar bisa beristirahat. Untuk penyakitnya, betul, ayah saya kena sakit jantung, namun, tadi pagi, saya dapat kabar, progresnya alhamdulillah sudah stabil, kata Ghasani Kesuma lewat video call pada Minggu 17 Maret 2024, dikutip dari Detihot. Namun, masih tidak sadar diri karena efek obat bius yang diberikan dokter dan dipakai istirahat untuk dokter, lanjutnya. Sebelum dirawat di rumah sakit di Bekasi, Doni Kesuma sempat dibawa ke RSST Karolus yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Doni telah dipulangkan dari RS tersebut setelah beberapa minggu dirawat, namun setelah pulang, kondisinya tidak kunjung membaik. Dia minta untuk diantarkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Untuk penyakit jantung ini, Papa sudah mengalami cukup lama, beberapa minggu. Papa sempat dirawat di RSST Karolus di kawasan Salemba, tapi sudah dipulangkan, jelas Ghasani. Tapi setelah pulang, kondisinya belum terasa membaik, jadi istirahat di rumah. Sambungnya kemarin tanggal 16 Maret. Papa telepon untuk diantar ke rumah sakit karena tidak kuat dan minta diinfus. Sebelum dilarikan ke rumah sakit di daerah Bekasi, Doni Kesuma sempat mengeluhkan beberapa hal, seperti merasa lemas dan susah berdiri. Dokter di RS tersebut pun memutuskan agar aktor berusia 55 tahun itu istirahat total di rumah sakit. Tanggal 16 Maret itu, Papa mengeluh sangat lemas, jadi berdiri pun susah. Dia sekarang tidak sadarkan diri karena diberikan obat bius agar istirahat, ujar Ghasani. Sejauh ini, kata Ghasani, Don didiagnosis oleh dokter kena penyakit jantung. Dia enggan untuk membeberkan penyakit ayahnya yang lain karena takut salah memberikan informasi. Untuk sementara ini, baru saya bisa konfirmasi itu jantung, untuk yang lainnya belum bisa dikonfirmasi karena takut misinformasi, imbuhnya. Doni Kesuma diketahui sudah pernah melakukan pemasangan ring jantung pada tahun 2015 lalu. Namun, pemasangan ring itu ternyata tidak membuat pemain sinetron Habibie dan Habibah itu terlepas dari penyakitnya. Ghasani menduga ayahnya kini kena penyakit jantung karena punya gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya karena Doni diduga masih sering bergadang. Mungkin karena pola hidup yang tidak dijalankan dengan baik, seperti masih suka bergadang, itu bisa jadi pemicu, ujarnya. Pantangan yang paling ditekankan oleh dokter adalah jangan bergadang. Orang yang punya penyakit jantung itu kualitas tidurnya harus diperbaiki, lanjutnya. Itu kebiasaan yang hampir sering dilakukan sama Papa, karena pekerjaan juga suka bergadang dan pulang larut malam, lalu balik lagi ke acara lainnya di pagi hari, mungkin itu pemicunya, sambungnya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.